Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum jami'an fi hadha sabah? Alhamdulillah, bi khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Pada pertemuan terakhir kita kali ini, kita akan belajar mengenai qawaid atau susunan kebahasaan. Ada yang tahu qawaid itu apa? Tidak tahu. Jadi qawaid merupakan ilmu dalam mempelajari tata bahasa atau struktur bahasa Arab. Kita itu belajar qawaid itu nantinya tuh agar kita tuh mengerti susunan kebahasaan bahasa Arab. Nah, di dalam qawaid itu ada beberapa materi. Misal ada materi tentang fiil madi, fiil mudhari, fiil amar, dan juga jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, nasab dan lain-lain. Nah, pada kali ini kita akan belajar qawaid tentang jumlah ismiyah. Jadi, jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda, kata ganti, kata tunjuk. Kalimat ini biasanya itu menyatakan suatu status atau keadaan. Lalu, apa sih yang menjadikan kalimat ini menjadi jumlah ismiyah? Jadi, di dalam jumlah ismiyah itu ada mubtada dan khobar. Apa itu mubtada dan khobar? Tidak tahu. Jadi, mubtada merupakan subjek yang selalu berada di awal kalimat. Sementara khobar atau keterangan yang menjelaskan keadaan si mubtada tadi. Lalu, Ustazah, apakah mubtada itu selalu di awal? Tidak ya, anak-anak. Jadi, kadangkala mubtada itu berada setelah khobar. Dia dinamakan mubtada muakhar, yaitu mubtada yang diakhirkan. Sementara khobar itu juga bisa berada di awal sebelum mubtada, dinamakan khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan. Ada beberapa situasi di mana mubtada ini bisa atau boleh berada di awal sebelum berada di akhir setelah khobar. Satu, yang pertama itu ketika khobar berupa syibhul jumlah atau keterangan tempat dan waktu. Contoh, al-ustadzu fil fasli, guru itu ada di dalam kelas. Susunannya itu bisa dibalik menjadi khobar muqaddam. Fil fasli ustadzun, di dalam kelas ada seorang guru. Fil fasli menjadi khobar yang didahulukan, sementara ustadzun mubtada yang diakhirkan. Lalu yang kedua, untuk memberikan penekanan atau taukid. Contoh, dalam surah Al-Kafirun ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu. Lakum, untukmu adalah khobar yang didahulukan untuk menekankan kepemilikan. Lalu yang ketiga, menggunakan kata tanya. Jika kalimat dimulai dengan kata tanya yang menanyakan keterangan, maka kata tanya tersebut menepati posisi khobar muqaddam. Contoh, aina kita buka? Di mana bukumu? Aina di sini menjadi khobar muqaddam. Kita buka, bukumu menjadi mubtada muakhar. Lalu kembali lagi pada jumlah ismiyah tadi. Contoh jumlah ismiyah yaitu kalimat Allahu Akbar. Allahu menjadi mubtada, yakni subjek, khobarnya akbar. Dia memberi keterangan pada mubtada tadi yaitu Allahu Akbar, artinya besar. Lalu ada at-tilmidu nasyitun, artinya siswa itu rajin. At-tilmidu di sini menjadi mubtada, lalu nasyitun menjadi khobar. Dari sini ada yang ditanyakan dari jumlah ismiyah? Belum.
Oke, selanjutnya jumlah fi'liyah. Kalau tadi jumlah ismiyah itu di dalamnya mubtada dan khobar, kali ini jumlah fi'liyah merupakan kalimat yang diawali dengan fi'il. Apa itu fi'il? Kata benda, kata kerja. Sahih. Jadi fi'il merupakan kata kerja. Kalimat ini menyatakan suatu aktivitas atau perbuatan yang terikat waktu. Seperti fi'il madhi, waktu lampau, fi'il mudhari, waktu sekarang, dan fi'il amar, perintah. Struktur utama dari jumlah fi'liyah ada 3, yaitu terdiri fa'il, fa'il, dan maf'ul bih. Fi'il di sini kata kerja, fa'il itu orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Lalu maf'ul bih itu objeknya. Contoh, saya kasih contoh. Qara'a Muhammadun al-kitaba. Qara'a. Fi'il. Betul. Muhammad Fa'il. fa'il. Al-kitaba. Tahu. Al-kitaba di sini menjadi maf'ul bih atau objek. Artinya Muhammad telah membaca buku. Lah, qara'a Muhammadun al-kitaba termasuk apa? Fi'il madhi, mudhari atau amar? Madi. Betul, karena dia dilakukan pada waktu lampau. Lalu contoh yang kedua, yadhabu Ahmadu ilal masjid. Ahmad sedang pergi ke masjid. Fi'ilnya yang mana? Masjid. Pergi. Yadhabu, fa'ilnya. Amat. Lalu maf'ul bihnya, objeknya. Masjid. Sahih. Lah, yadhabu Ahmadu ilal masjid ini termasuk fi'il mudhari karena dia sedang dilakukan. Oh, masa sekarang begitu. Itu tadi merupakan jumlah fi'liyah. Ada yang ditanyakan dari jumlah fi'liyah? Belum. Lalu ada yang tahu tidak apa perbedaan jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah? Tidak. Tidak ya. Jadi jumlah ismiyah itu yang pertama, perbedaan pertama, jumlah ismiyah itu diawali dengan isim, kata benda. Kalau jumlah fi'liyah itu diawali dengan fi'il, kata kerja. Lalu jumlah ismiyah itu di dalamnya susunannya ada mubtada khobar, yaitu subjek wa predikat. Kalau jumlah fi'liyah di dalamnya itu ada fi'il, fa'il, maf'ul bih. Maf'ul bih di sini boleh ada, boleh tidak ada. Lalu pada jumlah ismiyah itu dia lebih menekankan pada subjek atau benda, sementara jumlah fi'liyah menekankan pada aktivitas atau kejadian. Fahim tuh? Nah. Ada yang bisa kasih contoh lain dari jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Enggak bisa. Langsung aku Bu. Contoh lain dari jumlah ismiyah. Ustazah kasih contoh. Ustazah kasih contoh, nanti kalian perhatikan ya. Ya. Al-ustadu maridun. Guru itu sedang sakit. Mana mubtada'nya? Marid. Ada. Khobarnya? Marid. Lalu satu lagi. As-sama'u shofiyatun. Mubtada'nya? Sama. Khobarnya? Sofia. Jadi itu tadi mengenai jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah pada pembelajaran qawaid pada hari ini. Ustazah harap kalian semua bisa belajar mengenai qawaid, karena qawaid ini juga penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Supaya apa? Supaya kalian nantinya bisa mengidentifikasi langsung
bagaimana struktur kebahasaan bahasa Arab gitu. Agar tidak terbalik mana mubtada'nya, mana khabarnya. Intinya suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam